Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Assalam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa di masjid sudah nampak kantong-kantong beras menunjukkan Ramadan akan berlalu. Ya, menunjukkan Ramadan akan berlalu. Ya. Perlu disyukuri atau penyesalan kan dengan berlalunya bulan Ramadan. Ya. Bisa disyukuri, bisa ada yang menyesal. Disyukuri karena apa? Karena Allah sudah mudahkan bagi kita melakukan kewajiban atau syariat-syariat yang ada di bulan Ramadan. Allah mudahkan dalam menunaikannya, dalam melaksanakannya, maka kita mensyukurinya. Dan terkadang ada orang yang mereka menyesalinya karena tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita masuk di pembahasan tentang al-qiyam, yakni berdiri. Yakni berdiri. Hukum berdiri di dalam sholat. Hukum sholat dalam keadaan berdiri. Hukmul qiyami fi sholatil faridah. Hukum berdiri di dalam sholat wajib, sholat yang 5 waktu ini. Telah berkata Imam Nawawi rahimahullah, al-qiyamu fil faraid fardun bil ijma'i. Bahwasannya berdiri di dalam sholat yang fardu, sholat 5 waktu ini sebuah fard, atau bahasa yang lainnya sebuah rukun secara ijma'. Tidak ada perselisihan tentang hukum berdiri dalam sholat fardu ini, sholat wajib ini. Bahwasanya berdiri dalam sholat fardu ini hukumnya apa? Sebuah rukun yang tidak boleh ditinggalkan. La tasihhu sholatu minal qadiri alaihi illa bih. Tidak sah sholat seseorang, tidak sah sholat wajib bagi seseorang yang dia mampu untuk berdiri, tetapi apa? Dia tidak berdiri. Tidak sah. Kecuali dia dengan melakukan sholat dalam keadaan berdiri. Kalau dia mampu berdiri tapi dia kemudian duduk, maka apa? Tidak sah sholatnya. Sholat fardunya, sholat wajibnya. Dalilnya yakni sebagaimana sabda Nabi SAW, "Sholli qa'iman." Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, dan jika kalian tidak mampu, faqa'idan, maka duduklah dalam keadaan duduk. Sholatlah dalam keadaan duduk jika tidak mampu. Fa illam tastati fa ala janbin, dan jika kalian tidak mampu dalam keadaan duduk sholatnya, maka apa? Di atas sisi badanmu. Jadi apa? Sambil berbaring, sambil berbaring. Bukan sambil tidur, tapi sambil berbaring. Kalau sambil tidur itu bukan sholat, tidur. Beda tidur sama berbaring. Ini hukumnya. Berdiri di dalam sholat fardu, yakni sebuah rukun, sebuah fard hukumnya. Kemudian adapun di dalam sholat sunnah, sholat sunnah, hukmul qiyami fi sholatin nafilah, maka berkata Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah, la na'lamu khilafan, tidaklah kami ketahui adanya perselisihan, silang pendapat,
fi ibahati tatawwu'i jalisan, di dalam bolehnya mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan duduk. Ya. Tidak ada silang pendapat tentang bolehnya mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan duduk. Wa annahu fil qiyami afdal. Dalam keadaan apa? Mengerjakan dalam keadaan berdiri itu lebih utama. Ya, lebih utama. Walaupun dia apa? Walaupun dia mampu berdiri untuk sholat sunnah, tetapi dia mau mengerjakan dengan duduk, maka apa? Sah sholatnya. Sholat sunnahnya sah. Cuma apa? Cuma sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man shalla qa'idan", barang siapa salat dalam keadaan duduk, falahu nisfu ajril qa'im, maka baginya itu separuh pahala orang yang salat dalam keadaan berdiri. Barang siapa yang salat dalam keadaan duduk, maka baginya itu pahala separuh pahala orang yang mengerjakan dalam keadaan berdiri. Hadis ini berkenaan dengan sholat sunnah yang dia mengerjakan dalam keadaan duduk, dalam keadaan mampu untuk berdiri. Kalau dia mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan duduk, dalam keadaan memang tidak mampu, maka apa? Pahalanya apa? Sempurna. Sempurna. Ya. Karena keadaan orang yang sakit itu sebagaimana ketika dia beribadah dalam keadaan sehat. Ya. Berbeda dengan sholat fardu, sholat wajib, maka apa? Apabila dia dikerjakan dalam keadaan duduk, dalam keadaan dia mampu, maka sholatnya tidak tidak sah. Ya, tidak sah. Adapun dia tidak mampu untuk berdiri, kemudian dia sholat dalam keadaan duduk, maka apa? Dia sholatnya mendapatkan pahala berapa? Pahala sempurna. Sempurna. Karena apa? Dia duduk karena udur. Karena ada udur, ada penyakit, ada sakit yang menghalangi dia untuk berdiri. Maka dia mendapatkan sholat pahala yang sempurna. Ya. Adapun yang separuh pahala orang yang berdiri itu apa? Dalam keadaan sholat sunnah, dia mampu untuk berdiri, tapi dia mengerjakannya dalam keadaan duduk. Wallahu a'lam. Maka kemudian bagaimana apabila ada seseorang yang dia tidak mampu untuk berdiri kecuali dia harus bersandar dengan sesuatu. Dia tidak bisa berdiri kecuali bersandar, dia harus berpegangan dengan tongkat, dia harus lendetannya, senderan di tembok misalnya. Makanya bagaimana dengan orang seperti ini? Iya, berkata sebagian para ulama, di antaranya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, yajibul qiyamu walau mu'tamidan, wajib untuk berdiri walaupun dalam keadaan dia bersandar, li umumil adilah, karena keumuman dalil-dalil yang mengharuskan untuk sholat berdiri. Selama dia masih bisa berdiri walaupun dengan bersandar, maka harus berdiri. Ini menurut sebagian ahli ilmu. Adapun yang rajih wallahu a'lam bishawab, yakni boleh bagi dia ketika memang berat bagi dia untuk berdiri, maka apa? Boleh bagi dia untuk sholat dalam keadaan duduk. Adapun kalau dia mau berdiri dengan cara bersandar, maka apa? Maka itu lebih baik. Ya, maka itu lebih baik. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana kalau ada orang yang dia mampu berdiri? Dia mampu berdiri, tetapi dia bersandar. Dia bersandar. Ya kan? Pas sholat jamaah dapat pinggir. Kan enak kan? Pas sholat tarawih, sholatnya panjang-panjang. Kan enak kan? Ya. Bagaimana kondisi seperti ini?
Di sini disebutkan, ya, disebutkan dalam kalimat redaksi yang lain, menurut jumhur para ulama, kebanyakan para ulama, yakni yajuzul i'timadul yasiru min ghairi hajah. Boleh bersandar dengan sandaran yang ringan saja. Apabila tidak ada kebutuhan, dia mampu untuk berdiri kuat, boleh bagi dia untuk sekedar ya nempel sedikit, itu boleh. Di mana kalau itu sandaran itu dihilangkan, lam yaskut al musalli. Orang yang sholat tadi tidak jatuh patokannya. Misalnya dia pegangan tongkat, orang dia mampu berdiri, tapi dia berpegangan tongkat, bersandar dengan tongkat. Ketika tongkat ini dihilangkan, dia jatuh, berarti apa? Maka ini tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Karena dia benar-benar sudah bersender murni badannya kepada tongkat, kepada tembok. Maka ini tidak boleh. Tetapi sekedar untuk berpegangan saja biar tidak apa maju mundur atau gerak dan sebagainya, maka apa? Maka tidak masalah. Ini tidak masalah. Tetapi kalau murni dia lendetan badannya, dia apa? Robohkan ke sandaran tersebut. Kalau sandaran tersebut dihilangkan dia akan roboh, maka apa? Ini yang tidak diperbolehkan. Ya, ini yang tidak diperbolehkan. Sambil ngantuk. Iya, selama tidak sampai tidur tidak masalah. Sampai tidur, jangan sampai tidur. Dia sujud lama nggak bangun-bangun ya berarti ya betul. Betul. Kalau sekedar ngantuk ya biasa normal. Orang ngantuk, lelah, capek itu normal-normal saja. Iya, mundur lagi saja. Mundur lagi. Mundur lagi. Insyaallah nggak masalah. Insyaallah. Iya, biasa. Lu gitu nangis. Iya. Iya, hilang kesadarannya. Bisa karena saking ngantuknya atau bisa gimana? Iya, apa diselesaikan sampai tasyahud, sampai apa? Syahadat saja, sampai syahadat kemudian dia salam. Baca dengan cepat saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting jangan cuma sekedar degluk saja ya. Jangan sampai karena kalau tahiyat akhir itu lama bisa itu kan kalau ngantuk itu bisa. Nah, itu bahaya. Jangan. Jangan. Kalau sampai tertidur maka apa? Membatalkan wudunya. Ya, membatalkan wudunya. Tapi kalau sekedar degluk-degluk saja maka apa? Yang rajih wallahu a'lam itu tidak membatalkan wudu. Ya, yang membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Kemudian mungkin ada beberapa, ini ada satu kasus. Lau ajaza 'anil ruku'i was sujudi dunal qiyam. Kalau ada seorang yang dia tidak mampu untuk ruku' dan sujud, tapi dia mampu berdiri. Ya, banyak ini kadang seperti ini. Dia mampu berdiri, tetapi dia tidak bisa untuk ruku' atau sujud. Ya. Entah itu karena kakinya lagi sakit atau apa, dia tidak mampu untuk ruku', tidak mampu atau pinggangnya baru sakit, dia tidak mampu untuk ruku atau sujud, tapi dia mampu berdiri. Maka orang yang seperti ini keadaannya, wa yusalli qa'iman, maka dia apa? Salat dalam keadaan berdiri. Dia harus dalam keadaan berdiri. Karena berdiri ini sebuah rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Maka dia harus berdiri ketika dia mampu. Ketika nanti dia rukuk, maka dia rukuk semampunya dalam keadaan berdiri. Ya, dalam keadaan berdiri, jangan duduk dulu, duduknya nanti. Ya. Dalam keadaan berdiri dia rukuk semampunya. Kemudian i'tidal dia masih berdiri.
Ya, bukan dalam keadaan duduk, masih berdiri. Kemudian ketika mau sujud baru dia duduk. Ya, baru dia duduk. Ya, baru dia duduk. Jangan langsung duduk, jangan dari awal langsung duduk. Ya, jangan dari awal langsung duduk, karena dia mampu untuk berdiri. Ya. Dan kalau seandainya ada di sini yang pakai kursi, kalau pakai kursi, maka sebaiknya menurut kami yang lebih baik, maka ketika dia mampu untuk berdiri, dia berdiri sejajar dengan soft sampingnya. Adapun kursinya agak dimakan di bagian belakangnya. Jangan kursinya yang dia sejajarkan dengan sampingnya, kemudian dia berdiri di depan softnya. Jangan. Dia berdiri di depan softnya, dia sejajar dengan softnya, adapun kursinya dia agak ke belakangkan. Ini kalau dia mampu berdiri dari awal. Kalau dia tidak mampu berdiri dari awal, maka kursinya sejajarkan dengan softnya. Kalau dia tidak mampu dari awal untuk berdiri, maka kursinya sejajarkan dengan softnya, sehingga kakinya lebih depan ke depan. Ya, wallah. Ini permasalahan berdiri di dalam sholat. Ada yang masih iskal dalam berdiri. Insyaallah mudah. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yakni maudhi'un nadharil musalli, yakni tempat memandangnya orang yang sholat, tempat mengarahkan pandangannya orang yang sholat. Kemana dia melihat? Kemana dia melihat? Madhabul jumhur, pendapat jumhur kebanyakan para ulama rahimahumullah, istihbabun nadhari ila maudhi'is sujudi fi jami'is salati. Disunnahkan, jumhur berpendapat disunnahkannya memandang, melihat kepada tempat sujud di seluruh solatnya. Ketika berdiri maupun rukuk dan seterusnya, disunnahkan untuk memandang ke tempat sujudnya. Illa kecuali halat tasyahud, kecuali pada keadaan tasyahud. Fayanduru ila sababatihi, maka dia melihat kepada jari telunjuknya. Dia melihat kepada jari telunjuknya. Dan mereka, jumhur ulama ini, ketika mensunnahkan melihat tempat sujud, ada beberapa hadis yang disebutkan, akan tetapi hadisnya secara keseluruhannya lemah. Secara keseluruhannya lemah. Dan yang menjadi dalil yang kuatnya, yakni bahwasannya ketika seseorang melihat, ketika sholat dia melihat tempat sujud, maka itu aqrabu ilal khusu', itu lebih dekat kepada khusyuan. Ketika matanya itu memandang ke arah tempat sujud, maka itu lebih khusyuk daripada dia melihat ke arah samping kanan atau kiri atau yang jenisnya ada tulisan macam-macam. Dia baca sana sini, akhirnya hatinya, pikirannya malah kemana-mana. Ini yang terjadi. Tetapi ketika pandangannya diarahkan ke tempat sujud, maka itu aqrabu ilal khusyuk, lebih mendekati kepada kekhusyuan. Adapun dalilnya kenapa ketika tasyahud melihat kepada sababahnya dari telunjuknya, yakni disebutkan dalam sebuah hadis, disebutkan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair mengatakan ketika menjelaskan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syara bis sababah, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ketika tasyahud. Walam yujawwiz basaruhu isyaratuhu, dan pandangan beliau itu tidak melebihi daripada isyarat jari telunjuknya, isyarat beliau. Maksudnya apa? Pandangannya ke jari telunjuknya, ke isyarat telunjuknya, tidak lebih dari itu. Ini yang menunjukkan disunnahkan ketika tasyahud itu tidak lagi melihat
tempat sujudnya, akan tetapi melihat isyarat dari telunjuknya. Ya, kalau seandainya seorang sholat lurus, pandangannya lurus ke depan, pandangannya yang dibahas di sini pandangannya, bukan wajahnya. Kalau wajahnya itu ke depan, ya. Cuma matanya aja yang melihat ke bawah. Jadi bukan dingluk ke sini, ya. Bukan dingluk orang yang dingluk untuk melihat tempat sujud, bukan. Tapi biasa saja, cuma pandangannya ke bawah. Ya. Cuma pandangannya ke bawah. Adapun posisinya biasa ke depan. Ya. Kalau dia melihat ke depan, ya nggak masalah, ya nggak masalah. Ini kan disunahkan dia melihat ke tempat sujudnya. Adapun dia melihat ke depan, maka tidak masalah, tidak masalah. Iya, sebenarnya mau melihat kemana-mana ada saja nanti yang nampak, ya, ada aja yang nampak. Cuma nanti kebiasaannya yang mana, kebiasaannya yang mana. Yang penting jangan sampai seseorang itu karena dalam rangka alasannya biar khusyuk dia memejamkan mata. Iya. Dia memejamkan mata dengan alasan khusyuk. Ini termasuk perkara yang dimakruhkan. Tidak boleh dalam sholat seseorang menyengaja untuk memejamkan mata. Iya. Sekali ya namanya orang hidup ya mesti sekali memejamkan mata. Iya. Sebentar jangan lama tidur nanti itu. Iya. Jadi menghadap ke ke depan tidak masalah. Kemudian yang terlarang juga, ya ini tidak boleh di dalam sholat seseorang itu menghadap ke atas, menghadap ke atas. Dia sholat melihat Allah di atas. Ya, melihat ke atas, tidak boleh. Sebagaimana ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi shalah aw la tarji'u ilaihim. Hendaknya suatu kaum itu menghentikan untuk mengangkat pandangannya ke arah langit, ke arah atas di dalam sholat, atau pandangannya itu tidak kembali kepada mereka. Iya. Atau pandangannya itu tidak kembali kepada mereka. Ini ancaman. Iya. Ini ancaman. Sehingga para ulama rahimahullah dengan nas ini menunjukkan bahwasannya memandang ke atas di dalam sholat itu haram hukumnya. Tidak sekadar makruh, tetapi perkara yang diharamkan. Iya. Perkara yang diharamkan. Adapun menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri dengan tidak ada kebutuhan, kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada hajat yang penting. Kalau hajat pasti ada, tapi hajat yang penting. Ada hajat yang penting. Tidak ada kebutuhan hajat yang penting, maka dia menoleh kanan, menoleh kiri. Maka ini termasuk perkara yang dimakruhkan. Perkara yang dimakruhkan yang bisa mengurangi kesempurnaan sholat seseorang. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang orang yang noleh dalam sholatnya ke kanan atau kiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda huwa ikhtilasun. Itu adalah perampasan. Perampasan. Yakhtalisu syaitanu min sholatil abdi. Yang syaitan telah merampasnya dari sholat seseorang hamba. Syaitan telah merampasnya agar seseorang yang sholat tidak khusyuk, tidak sempurna sholatnya, sehingga dipalingkan ke kanan atau ke kiri. Sehingga hukumnya makruh, kecuali dia menolehnya itu sampai dadanya ikut menoleh. Jadi ketika dadanya itu sudah berpaling dari kiblat, maka maka sampai membatalkan sholatnya, tidak sah sholatnya. Karena salah satu syarat sah sholat yakni menghadap ke kiblat. Badan ini menghadap ke kiblat. Ketika dia memiringkan badannya, dadanya, maka maka bisa berakibat batal sholatnya, tidak sah sholatnya.
Sehingga apa? Hati-hati. Ya. Yang dimakruhkan yakni ketika dia menoleh kepalanya saja. Tanpa ada kebutuhan dia menoleh ke kanan atau kiri. Kalau ada kebutuhan, misalnya dia taruh tasnya di pojok sana, dia sholat di tengah sini. Ya. Cuma satu soft, dia taruh tasnya yang ada barang berharganya dia taruh di pojok. Sesekali dia menoleh dalam rangka melihat hartanya, ya. Sekali-kali dia menoleh. Bukan terus sholatnya begitu terus ya, tapi sekali-kali saja dia noleh. Maka apa? Maka ini perkara yang diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ya. Atau dia sholat jamaah sujud lama sekali. Maka boleh bagi seorang makmum melihat imamnya. Dia dongakkan, dia lihat imamnya. Jangan-jangan imamnya kabur ya, tanpa ada aba-aba dia kabur. Ya. Boleh, boleh seperti itu. Oh ternyata imamnya sujudnya lama, dia kembali lagi untuk sujud. Ya. Menoleh yang ada hajat, ada kebutuhan seperti itu apa? Ini perkara yang diperbolehkan. Iya, ini saja yang bisa kita sampaikan. Tinggal 7 menit lagi. Insya Allah kita baca beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama. Bolehkah memakai lipstik kalau sedang berpuasa? Ya. Maksudnya di luar sholat. Ya, di luar sholat. Ini seorang wanita ya? Ya, wanita. Biasanya wanita yang memakai lipstik itu wanita. Bolehkah memakai lipstik kalau sedang berpuasa? Iya. Memakai lipstik tidak membatalkan puasa ya, tidak membatalkan puasa. Ya selama tidak ditelan ya. Selama tidak tertelan lipstiknya ya, maka tidak membatalkan puasanya. Iya. Adapun memakai lipstik sendiri bagi wanita, hukumnya apa? Hukumnya apa? Memakai lipstik bagi wanita hukumnya. Hukumnya mubah. Mubah. Atau bahkan disunnahkan ketika dia gunakan di hadapan suaminya. Apabila dia gunakan untuk biar dipandang laki-laki di jalanan misalnya, maka hukumnya haram. Termasuk tabarruj. Tabarruj yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ini yang pertama. Jadi intinya apa? Memakai lipstik tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua. Menyimak bacaan Al-Fatihahnya imam, apakah sudah termasuk membaca Al-Fatihah? Kita sholat bermakmum, kemudian kita mendengarkan imam baca surat Al-Fatihah. Maka kemudian apa? Kemudian kita sampai membaca amin. Maka apakah berarti si makmum sudah membaca Al-Fatihah? Ya, tergantung juga. Bagi pendapat yang mengatakan di antaranya sebagian para ulama berpendapat, iya, ini sudah dianggap dia membaca Al-Fatihah ketika dia sudah ikut mengaminkan. Sebagaimana seorang yang berdoa, ada satu orang berdoa, maka ketika saya cuma amin, itu sama saja saya juga berdoa kan dengan doa yang dia panjatkan. Ini alasannya, ini di antara alasannya. Sehingga bagi makmum yang sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh, maka sudah tidak perlu membaca Al-Fatihah lagi. Karena apa? Dia sudah dia mendapatkan kedudukan membaca Al-Fatihah dengan dia menyimak bacaan imam. Adapun pendapat yang mengatakan tetap harus membaca, ya karena namanya membaca
Namanya membaca ya dengan lisan kita, membaca dengan lisan kita. Ya. Iya, dengan lisan kita. Ya tetap dia harus baca. Dia harus baca. Ya. Walaupun dia dari awal sudah takbiratul ihram bersama imam sampai amin, maka apa? Maka dia tetap harus baca. Karena la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang dia tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Namanya membaca ya dibaca, Al-Fatihahnya dibaca. Ya. Tidak ada salat, tidak sah salatnya bagi orang yang apa? Ya walau alam sawab ini khilafiyah silang pendapat di kalangan para ulama. Adapun yang kami kuatkan ya ini apa? Sebagaimana dari pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang apa? Walaupun bacaan jahri ya, maka apa? Tetap wajib bagi makmum membaca. Walau alam. Iya. Ketika imam sedang membaca, mengeraskan bacaan Al-Fatihah, maka wajib bagi makmum untuk mendengarkan. Iya, bagi mazhab yang kami pendapat yang kami pegang, maka kami akan membaca Al-Fatihah nanti setelah amin. Iya. Setelah amin, kami apa? Akan membaca Al-Fatihah. Walaupun nanti bertabrakan dengan surat ketika makmum membaca surat yang lain. Iya. Kami akan menyelesaikan membaca Al-Fatihah. Ya Allah. Atau sebenarnya ada cara yang lainnya, yang tapi bagi saya sulit untuk mengerjakannya, yakni mengikuti bacaan imam. Ketika imamnya membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita ikuti Alhamdulillah. Rahmanir Rahim ikuti Rahman. Nanti ketika waladhdallin susah. Amin atau waladhdallin kita bacanya. Iya. Iya, ada cara seperti itu yang diajarkan. Saya pribadi lebih condong yang ke setelah amin bacanya. Ya, Allah. Kalau sholat apa? Iya, kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, maka disunnahkan untuk dijaharkan walaupun sendiri. Walaupun sendiri disunnahkan untuk dikeraskan. Iya, iya, walau alam. Adapun zuhur sama asar disunnahkan untuk disirkan. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada salah kata, salah ucapan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.